siang saudara-saudariku terkasih, di mana saja Anda berada. Ya, jumpa lagi ya di media sosial ini, Patrice Allegro. Dengan dibawa subtutela matris, perawan Maria yang terberkati. Pada kesempatan ini, seperti biasa, kita akan fokus kita pada Protestantisme, ya, sebuah heresi yang muncul pada abad ke-16. Disclaimer, kita tetap menghargai saudara-saudara terpisah kita yang sering disebut secara umum sebagai gereja-gereja Protestan. Bukan itu yang kita tuju dalam pertemuan kita ini, tapi lebih kepada gagasan Protestantisme itu, yang entah dengan cara apapun bisa ada dalam kelompok gereja Katolik, kelompok gereja bukan Katolik, seperti itu. Karena itu gagasan dalam kekristenan. Disclaimer first. And then, kita akan mencoba menanggapi pendapat beberapa pengajar tentang Kristus, yang kadang-kadang menanggapi, where is your tradition? Ya, where is your tradition? So, kita mengatakan, Alkitabmu yang kamu pegang itu adalah tradisinya orang Katolik. Tradisi yang tertulis. Anda mengambil tradisi yang tertulis, membuang tradisi yang tidak tertulis, sehingga Anda benar-benar kehilangan konteks. Anda membaca Alkitab di luar konteks. Karena kehilangan konteks, Anda terpaksa membuat konteks baru untuk menyelimuti Alkitab yang dilucuti dari konteksnya, yaitu gereja Katolik. Selesai. Makanya perdebatan tidak akan pernah selesai di luar. Karena apa? Setiap orang membuat konteksnya sendiri untuk mengisi konteks yang sudah dilucuti, yaitu gereja Katolik. That's it. Jadi, bukan tradisi yang harus Alkitabiah, tapi Alkitab yang harus tradisiah. Karena Alkitab harus tradisiah, maka di luar itu orang berdebat untuk memenangkan tradisi masing-masing. Ya, seperti itu. Mereka mati-matian, tradisinya harus Alkitabiah. Tidak. Alkitabnya yang harus tradisiah. Coba periksa sendiri tafsiran Alkitab kamu. Tradisiah kan? Minimal kalau kamu oneness, kamu tradisi oneness menafsirkan. Kalau kamu SSY, tradisi SSY. You have presupposition, and then you meet the text, and then you jungkir balik di situ. Begitu. Sebagai manusia kita punya tradisi dan tidak terlepas dari tradisi. As long as you are a man, you cannot live out the tradition. Tidak mungkin. Manusia itu tradisional. Manusia itu tradisional. Ens tradisionale. Bukan ens alkitabiah. Oke. Oke ya, kita akan lanjut. Ini kok pemanasannya terlalu bertele-tele ya. So, let's say. Ini akan berpuncak pada liturgi itu sendiri ya, saudara-saudari. Kita akan putar balik, ujung-ujungnya ke liturgi. Jadi kita beri judul pertemuan kita pada kesempatan ini adalah melawan klaim Protestan bahwa tradisi lisan diciptakan untuk membenarkan ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah. Defending the Protestant claim that oral tradition was made up to membenarkan itu, to verify non-Alkitabiah doktrino. Orang-orang Protestan dapat dimengerti, mereka prihatin ketika umat Katolik mengacu kepada tradisi ketika memverifikasi ajaran-ajaran tertentu, ya, untuk mendasarkan, membasiskan ajaran-ajaran tertentu. Ada objektivitas tertentu, dan dengan demikian safe tentang memiliki dokumen tertulis seperti kitab suci. Jadi, punya dokumen yang tertulis itu macam jaminan objektivitas tertentu dan keamanan tertentu, ya. Dan itu salah satu alasan mengapa orang Katolik percaya bahwa Tuhan memberi kitab-kitab suci sejak awal. Terlalu sering ya seruan terhadap tradisi
dibingkai dalam istilah umat Katolik tidak dapat membenarkan ajaran ini dari kitab suci. Jadi mereka harus beralih ke tempat lain. Dan bahwa di tempat lain itu dipandang sebagai beberapa daftar ajaran rahasia yang diteruskan secara lisan dari satu uskup ke uskup lainnya. Meskipun tidak ada yang tahu kapan atau di mana. Ya. Jadi mereka sering datang, tunjukkan kepada kami di mana tertulis ajaran lisan yang kamu maksud. Jika ini yang dimaksud dengan tradisi, maka ini seharusnya mengganggu setiap umat Katolik ya. Kalau yang dimaksud adalah sebuah ajaran rahasia yang diturunkan dari uskup ke uskup, umat tidak boleh tahu. Ini seharusnya sangat mengganggu orang Katolik. Kita semua harus Protestan semua. Karena uskup-uskup pakai trik rahasia. Begitu. Tapi untungnya bukan itu masalahnya. Bukan. Ya. Dan sebenarnya jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Tradisi lisan ya, dalam kehidupan, dalam kekristenan historis, pada dasarnya identik dengan kehidupan liturgis. Liturgis, yaitu bagaimana sakramen dirayakan, bagaimana penanggalan liturgi, kalender liturgi itu, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana berpakaian, vestment dalam liturgi. Pokoknya tentang bagaimana sakramen dirayakan, how to. How to itu tidak tercatat dalam kitab suci. Karena kitab suci itu kan khotbah orang, bukan bagaimana kita berkumpul untuk merayakan ini, merayakan iman ini. Kitab suci itu sesudah orang berkumpul, sesudah merayakan, baru dibacakan yang kitab suci itu. Jadi kitab suci juga ada tempatnya di dalam itu, di dalam tradisi. Jadi justru harus dibingkai oleh tradisi baru kitab suci ini bisa dibaca dengan jelas. Tadi malam saya sempat bahas tentang itu ya. Bagaimana membaca kitab suci di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Tempat sejati kitab suci itu ada dalam perayaan Ekaristi, bukan di kamar masing-masing. Dan ya tradisi lisan ini adalah sumber yang sangat publik, ya, sangat publik untuk dikonsultasikan dan kurang lebih objektifnya juga. Cukup objektif. Sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan dan kemudian secara acak mengacu pada beberapa tradisi tidak tertulis yang tidak dapat diverifikasi bila perlu. Ya, bukan itu. Dia publik, dia tidak bersifat gnostik seperti John Calvin yang mengumumkan kanonnya dengan argumen gnostik. Tidak. Salah satu bidang apologetika Katolik yang paling kurang ketika berhadapan dengan Protestantisme adalah diskusi tentang liturgi. Tentang liturgi kan kita bisa tahu seperti apa suara-suara di non-Katolik. Liturgi itu tidak perlu, liturgi itu hanya aturan-aturan, liturgi itu yang penting adalah bertobat, 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 bertobat. Caranya bagaimana mereka sendiri tidak tahu. Karena tidak punya tradisi itu kan. Kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Caranya seperti apa mereka tidak tahu. Karena tradisinya sudah dibuang. Mau harap apa. Gitu. Jadi seolah-olah umat Katolik mendekati masalah ini dengan berpikir bahwa ibadah Protestan itu sendiri baik. Tetapi hanya kehilangan sesuatu yang lebih baik. Yaitu Ekaristi. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Ya kita berpikir, oh ternyata ibadatnya di luar Katolik itu baik. Hanya mereka kurang satu saja. Ekaristi. No. Bukan kurang satu saja. Mereka tidak punya liturgi. Selesai. Bukan liturginya sudah ada dan mereka hanya kurang ekaristi. No, itu bukan apologi yang benar. Mereka tidak punya tata ibadat. Tradisinya tidak ada liturgi di luar. Tapi itu cara yang sepenuhnya salah dan sangat Protestan dalam memandang ibadat seperti itu. Liturgy is everything when it comes to Christianity. Liturgi itu segalanya saat itu menyangkut kekristenan. Jadi tanpa liturgi selesai kamu bukan Kristen. Liturgy is everything when it comes to Christianity. Jadi saya pikir ketika berita terus menyebar bahwa orang-orang Protestan tidak benar-benar mengikuti Alkitab sama sekali ketika beribadat, saatnya beribadat mereka itu sebenarnya tidak ikut kitab suci. Dan dengan demikian terlibat dalam bentuk penyembahan berhala yang tidak disengaja. Begitu. Nanti dipotong ini lalu diviralkan saja yang supaya bilang, oh pastor bisa omong kami menyembah berhala. Tangkap di ujung selalu tuduh orang sembah. Baca
begitu. Literasi. Dan hanya tangkap di ujung mental TikTok kan hanya tangkap pucuknya saja. Boleh main ke TikTok tapi mentalnya jangan TikTok. Gitu. Bentuk penyembahan berhala yang tidak disengaja dengan membuat liturgi mereka sendiri. Dan ini akan menjadi titik balik besar dalam banyak kehidupan bertobat di masa depan. Liturgi. Kita bahkan akan mulai mendengar lebih banyak tentang hal itu secara online dan program-program seperti Come Back Home. Jalan. Lebih banyak orang bertobat yang bersaksi bahwa saya harus berpikir tentang apa yang saya lakukan pada hari Minggu. Kebanyakan duduk dan mendengar random people menjelaskan tafsiran pribadinya tentang Alkitab. Iya kan? Itu bukan tafsiran gereja universal. Gereja Katolik. Jadi ada seorang convert dari non-Katolik yang datang ke Katolik. Sekarang baru saya mengerti. Dulu setiap hari Minggu saya harus berpikir tentang apa yang saya harus lakukan di sini. Kebanyakan duduk dan mendengar seorang laki-laki berkhotbah tentang Alkitab. Dan bukan sesuatu yang Alkitab katakan untuk kita lakukan. Kehidupan liturgis, saudara-saudariku, adalah inti dari menjadi orang Kristen. That's the core of Christianity. Dan tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Dengan menyerang kehidupan liturgis, orang-orang Protestan, khususnya tipe Calvinis dan Injili, pada dasarnya membawa manusia keluar dari kehidupan dosa dan mereduksi kekristenan menjadi latihan akademis murni. Bandingkan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus di luar sana. Itu exercise, academic exercise. Begitu. Latihan akademis murni. Tidak ada liturginya di situ. Di sosial media ngomong ayat, di dalam gereja ngomong ayat, di sana sini ngomong ayat. Kapan menyembah Tuhannya? Kok ngomong akademis terus, akademis ayat-ayat kita sudah terus, dan apa? Tafsirannya ini. Kapan kamu menyembah Tuhan? Sibuk dan tafsiran. Itulah sebabnya, saudara-saudariku, mengapa liturgi Protestan yang khas pada dasarnya adalah Bible study yang dimuliakan. Bible study yang venerated Bible study, solemn Bible study, begitu. Itulah sebabnya mengapa liturgi di sana, saya kan pernah buat pernyataan seperti itu dan ditanggapi oleh seorang pendeta muda dari UMIM, ya. Di luar itu tidak ada penyembahan. Pada dasarnya adalah studi Alkitab yang dimuliakan dengan pelayan yang studi itu sering bergelar doktor, magister teologia divinity, dan seterusnya. Doktor, profesor, doktor, magister teologia divinity, teologi A, C, B, X, begitu. Ya, karena memang akademis, Bible akademik. Yang mengkhususkan diri dalam beberapa bidang penelitian Alkitab, hermeneutika, kreativisme, dan seterusnya. Ini sangat berbeda dari Romo atau Father atau Pater yang merupakan peran ayah serta peran seorang imam. Bandingkan itu. Ini berbeda dengan sebutan Father in English, Pater dalam bahasa Latin, atau Romo dalam bahasa Indonesia. Jadi Romo naik ke mimbar tidak pakai doktor, magister, teologia, fisika, kimia, biologi, akademi. Ya, kehidupan liturgis memberi Anda musim dan siklus di mana kita menghidupi kehidupan Kristus dengan cara kita sendiri. Begitu. Kita menghidupi kehidupan Kristus itu dengan cara kita sendiri. Misteri inkarnasi, Kristus masuk dalam perjalanan historis manusia, maka kita yang harus mengikuti Kristus pun harus ada dalam situasi historis kita. Kita tidak bisa melayang-layang sola fide, sola scriptura. Historisitas itu penting. Dan liturgi itu yang memberi siklus. Kita menghidupi kehidupan Kristus dengan cara kita sendiri. Our own way. Dengan liturgi, bukan dengan sola-solaan. No. Hanya diriku dan Kristus. Tuhanku, aku hanya mengaku langsung kepada Allah. Aku tidak peduli kamu. Ada alasan, saudara-saudariku, mengapa kita hidup dengan kalender. Ya. Baik sekuler maupun religius, ya. Coba cek di gerejamu kalau tidak ada kalender khusus, berhenti.
Ada alasan mengapa kita hidup dengan kalender, baik yang kalender sekuler maupun kalender religius, dan ada alasan mengapa bahkan kalender sekuler yang diikuti semua orang, yang dilembagakan, yang diikuti oleh semua orang sekarang ini, kalender itu dilembagakan oleh gereja Katolik. Kan memang gereja ini universal. Kita yang setel kan. Aduh, ada air masuk lagi. Istilah sebelum Masehi. Masehi itu kan sebelum Kristus atau sesudah Kristus. Masehi, tahun Masehi. Tahunnya Kristus. Kenapa dipakai Masehi? Dalam bahasa yang lebih internasional, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Ya, istilah AD yang mengacu pada kedatangan Kristus di bumi 2024 tahun yang lalu. That's it. So, sekarang tahun 2024 kan? Anno Domini, ya. Bukan anno sekular dan lain-lain. Itu sudah di mana ya? Cara seorang Kristen merayakan sakramen-sakramen mengatakan banyak hal. Mengungkapkan banyak hal. Misalnya, bagi mereka yang membaptis bayi, ini menunjukkan bahwa pembaptisan benar-benar melakukan sesuatu kepada orang tersebut, yaitu memperkenalkan dia ke dalam kehidupan ilahi, menjadikan dia anggota tubuh Kristus. Kalau tidak, jika baptisannya hanya simbolis, tidak ada gunanya membaptis bayi. Maka, mengapa kaum Injili misalnya, evangelicals, Protestant, melihat baptisan bayi sebagai hal yang konyol? Ya kan? Mereka melihat baptisan bayi, dia tidak bertobat, dia tidak dewasa, dia tidak beriman. Bagaimana dia harus diselami? Contoh utama Agustinus terhadap Pelagian, menanggapi Pelagian adalah baptisan bayi. Ya. Menunjukkan bahwa bayi itu diselamatkan oleh baptisan, terlepas dari pekerjaan apapun di pihaknya. Bukan ironis berapa banyak orang Protestan yang anti Pelagian, namun juga anti baptisan bayi. Contoh lain adalah Ekaristi, di mana mereka yang memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang Ekaristi cenderung merayakan Ekaristi lebih sering. Sedangkan mereka yang menganggapnya lebih sebagai simbol cenderung merayakannya lebih jarang. Semakin dekat pemahaman mereka tentang perjamuan kudus itu, semakin mirip Katolik, semakin sering merayakannya. Tapi semakin jauh dari pengertian Katolik, semakin jarang mereka merayakan. Jadi ada yang merayakan tiap minggu, ada yang 3 bulan sekali, ada yang mungkin 1 semester 1 kali, ada yang mungkin hanya 1 tahun 1 kali dalam waktu pasca itu, perjamuan itu. Ya. Semakin jauh pengertian Ekaristi mereka dari pengertian Katolik, semakin jarang dilakukan. Entah kenapa ya. Jadi semakin mereka memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang Ekaristi, semakin cenderung Ekaristi lebih sering dirayakan. Sedangkan mereka yang menganggapnya lebih sebagai simbol, cenderung merayakannya lebih jarang. Paham ya maksud saya? Ketika Ekaristi semakin diremehkan, fokus pada liturgi dilihat sebagai ceramah pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh seorang profesor perguruan tinggi cenderung meningkat. Jadi semakin Ekaristi turun, ceramahnya meningkat. Penjelasan Alkitab lebih naik ke atas. Jadi kita sekolah-sekolah Alkitab sampai tidak pernah masuk surga. Nah, sekolah terus kan. Kapan wisudanya? Orang Katolik sudah wisuda dari dulu. Wisuda Alkitab. Pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh seorang profesor perguruan tinggi cenderung meningkat. Ya. Dan sementara saudara-saudara kita, teman-teman, ya, Protestan pada umumnya, orang-orang Protestan dapat duduk protes, ya, duduk pada awalnya bukan bagian dari liturgi Kristen, ingat. Jadi mereka dapat duduk di situ dan protes. Ada keterangan di sini. Duduk di dalam liturgi itu pada awalnya bukan bagian dari liturgi Kristen. Itu sebagian besar diciptakan oleh Protestan. Karena duduk untuk dengar orang kasih kuliah di situ. Kuliah tentang Alkitab begitu. Atau mungkin kuliah untuk propaganda reformasi ke apa. Kuliah tentang total depravity, bahwa kita di sini semua ini baca total. Dan sementara orang-orang Protestan yang dapat duduk protes, duduk pada awalnya bukan bagian dari liturgi Kristen, itu sebagian besar diciptakan oleh Protestantisme. Faktanya adalah duduk mereka untuk belajar Alkitab pada hari Minggu tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Duduk untuk mendengarkan
duduk untuk belajar Alkitab itu tidak ada dalam kehidupan jemaat perdana, tidak ada dalam Alkitab. Ya, membuat keberatan mereka murni munafik. Ya. Dan mengapa kamu punya sakramen seperti pengakuan dosa jika Anda percaya bahwa sekali diselamatkan, selalu diselamatkan. Once saved, always saved. Kenapa mesti mengaku dosa? Kalau memang ada yang mengaku, apakah tidak perlu mengaku dosa? Nah, mereka bilang, kita salah paham one save, always save, supaya mereka pelintir lagi. One save, always save. Kalau memang bukan itu yang dimaksudkan, tidak usah pakai one save, always save. Pakai kata lain, begitu. Nanti kalau seperti sola scriptura, kalau memang penjelasan lainnya tidak usah pakai sola scriptura, kan aneh. Kamu pakai istilah rahasia sekali, hanya diketahui oleh orang. Gereja Katolik tidak terbuka ajaran itu. Masuk mau protes silahkan. Ini buka internet semua terbuka. Mau protes yang baik, mau protes yang buruk, semuanya ada. Begitu. Tidak disembunyikan. Oh, sola scriptura itu artinya bukan seperti itu. Masa sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Atau one safe, always safe artinya bukan one safe, always safe. Jadi artinya apa? Kalau memang bukan itu yang dimaksudkan, ganti kata-katanya. Pakai yang kamu maksud itu. Kalau sola scriptura maksud kamu begitu, ya pakai kata itu, jangan pakai sola scriptura. Begitu toh, supaya jangan terjadi pertengkaran di situ. Ya, ya. Dan dalam hal ini saudara-saudaraku, kalau one safe, always safe, kemudian konsekuensinya Anda tidak punya sakramen pengakuan dosa, mengaku langsung ke Tuhan, atau bagaimana caranya mengaku langsung kepada Tuhan tidak diatur, maka kemungkinan besar hilangnya keseriusan dosa dalam begitu banyak protestantisme. Nah, tidak serius dengan dosa. Mereka itu sudah selesai. Tentang bagaimana? Total depravity, Tuhan datang, selesai. Kita joget-joget aja gitu. Joget-joget gitu. Iya kan? Protestantisme, ingat, Protestantisme bisa dalam gereja Katolik juga. Ya. Nah, saudara-saudaraku, sekarang dengan sebagian besar doktrin Katolik ditemukan dengan mudah dalam kitab suci, dan dengan kualitas apologetika Katolik meningkat pesat tahun-tahun terakhir ini karena intermonyet, internet itu kalau no internet ini rasanya orang internet. Protestan semakin dipaksa untuk mengejar perawan Maria yang terberkati sebagai harapan mereka. Sebaliknya, Maria adalah harapan bagi umat Katolik. Mengejar, maksud mengejar kejar untuk dijatuhkan begitu. Kata yang tepat apa ya? Melawan, tidak terlalu melawan. Maksudnya di kata yang tepat apa ya? Bukan diolok-olok juga, bukan diserang, ya diserang juga terlalu harsh. Di dipermainkan, maybe. Kata yang tepat apa ya? Coba komen. Mengganggu perawan Maria begitu. Jadi teman-teman yang non-Katolik itu semakin dipaksa untuk mengganggu perawan Maria yang terberkati sebagai their hope, ya. Pokoknya begitu ya. Karena Maria, perawan Maria ini juga adalah harapan, the hope of Catholics, harapan bagi umat Katolik. Ketika misalnya kalau kamu berapologi ya, ketika Anda menjadi lebih baik dalam apologika kamu, satu cara pasti Anda tahu bahwa Anda telah memenangkan debat. Meskipun itu tidak semua tentang menang, adalah ketika seorang non-Katolik membesarkan Bunda Maria. Saat itu kita sudah menang debat. Saat dia masih mata pandang rendah terhadap Bunda Maria itu dia masih itu kita masih harus memenangkan, berusaha memenangkan, mengarahkan pada Bunda Maria. Berhala Maria, berhala bukan berhala. Itu bagian lain kita bicara tentang Mariologi. Jadi kalau Anda adalah seorang Katolik yang rajin berapologi, ingat pada saat ketika seorang non-Katolik mulai menghargai Bunda Maria semestinya, saat itulah Anda sudah memenangkan perdebatan. Tapi dalam hal ini bukan soal menang atau kalah. Oke. Ini karena hal itu benar-benar target termudah dan cara termudah untuk mengubah topik pembicaraan. Ketika saya sendiri melihat seorang non-Katolik Protestan membesarkan Maria, ya saya tersenyum. Karena saya tahu saya cukup menyanggah mereka pada semua bidang lain yang benar-benar penting. Faktanya adalah Maria
tidak begitu penting dalam perdebatan Katolik dan Protestan. Tidak begitu penting. Ya. Karena yang satu bilang, kamu menyembah Maria. Saat ini tidak, kami menyembah. Ini seperti itu. Tidak ada semacam dialog tentang kenapa Maria sebenarnya. Pembicaraan Mariologi itu nol di luar Katolik. Makanya tidak nyambung. Nol. Makanya itu salah satu tradisi yang dibuang itu. Mariologi. Sehingga tidak nyambung. Tidak akan. Kita bicara Mariologi itu ketemu bertepuk sebelah tangan. Tak, macam kita mau ajak tos, tapi dia tidak ada tangan mau tos bagaimana. Ayo tos, kita pakai Mariologi dan tos ke sana, tidak ada. Oke. Faktanya adalah seperti ini, saudara-saudara. Maria tidak begitu penting dalam perdebatan Katolik non-Katolik Protestan. Dan lebih tepatnya, justifikasi, authority, and liturgy. Tetapi, bahkan di antara hal-hal ini, liturgi juga merupakan pembelaan terbaik kita terhadap Santa Perawan Maria. Karena dalam liturgilah kita melihat Maria dihormati, di mana kita melihat orang-orang Kristiani berdoa bersamanya, dan di mana bantuan surgawinya ditegaskan. Dalam liturgi kita bersaksi bahwa orang-orang kudus hidup di surga. Itu kita bersaksi kepada dunia bahwa orang-orang kudus itu hidup di surga. Ketika sampai pada perawan Maria Immaculata, meskipun orang-orang Kristen tidak memiliki semua rincian yang dilakukan, salah satu bukti utama yang dilihat Thomas Aquinas adalah kenyataan bahwa ada hari libur di mana kita merayakan kelahiran Maria. Aquinas menanggapi bahwa dalam setiap kasus orang kudus lainnya, kita merayakan hanya kematian mereka. Karena mengakhiri hidup suci. Maksudnya begini. Thomas Aquinas dalam perayaan liturgi orang kudus, perayaan Bunda Maria itu kita merayakan kelahiran perawan Maria. Orang-orang kudus lainnya kita merayakan kematiannya. Jadi ada 3 tokoh yang dirayakan kelahirannya dalam kalender gereja Katolik. Tuhan kita Yesus Kristus dirayakan kelahiran 25 Desember. Kelahiran perawan Maria 8 Desember. Dan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Saya lupa, mungkin 29 Juni atau Januari atau ya. Kelahiran 3 orang ini yang kelahirannya dirayakan. Lain-lain itu orang kudus lain itu kematiannya yang dirayakan. Jadi Aquinas menanggapi bahwa dalam setiap kasus orang kudus lainnya kita merayakan hanya kematian mereka. Karena mereka mengakhiri, menuju. Saat itu mereka masuk ke dalam kehidupan suci, kesucian. Tetapi dalam kasus Yesus, Yohanes Pembaptis, dan Bunda Maria, ada hari liturgi setiap tahun untuk ulang tahun mereka. Yang menunjukkan bahwa mereka dilahirkan, itu sudah kudus. Gitu. Jadi orang kudus itu mati, itu baru lahir ke dalam kekudusan. Lahir ke dalam kekudusan dengan matinya. Sementara Maria, Yohanes Pembaptis, dan ya Tuhan kita Yesus Kristus, kelahirannya memang dirayakan, kan dia ulang tahunnya dirayakan karena ulang tahun dia sudah kudus memang. Dia lahir sebagai orang kudus. Teman-teman kita, orang-orang Protestan mengatakan bahwa mereka mencintai Agustinus ya. They love Augustine. They love the Bishop of Hippo. Dan mereka memohon kepada appeal, mereka mengacu kepada Confessionesnya sebagai literatur Kristen klasik yang aman. Tetapi dalam kenyataannya mereka harus membenci Agustinus. Harus. Karena semua bidat liturgi Katoliknya hanya dalam Confessiones. Ya, dalam Confessiones itu ada banyak heresi, maksudnya heresi versi mereka. Kalau mereka memakai Confessiones, di situ ada heresi yang harus dibuang. Begitu. Itu heresi liturgi Katolik. Di mana dia menegaskan api penyucian, purgatori, ingat api penyucian itu kata yang terlalu ini. Api penyucian, pembaptisan sebagai regenerasi kelahiran baru, penghormatan relikwi di basilika, penghormatan orang-orang kudus, intercession, doa pengantaraan, dan misa, sacrifice-nya. Holy Kurbana. Holy Kurbana itu gereja timur ya. Holy Kurbana atau Divine Liturgy atau perayaan Ekaristi atau kurban misa ya.
dan lain-lain. Ada banyak hal. Itu yang harus dibuang. Dibuang oleh mereka yang pakai confessions. So, now, sekarang saudara-saudariku, apakah ada orang non-Katolik yang berani mengatakan apa yang dikatakan Agustinus tentang ibunya? Coba cek. In chapter 9, Augustine says, My God, inspire your servants, my brethren, who with voice and heart and writings I serve, that so many of them as shall read these confessions may at your altar remember Monica, your handmaid. Agustinus mendedikasikan confessiones itu kepada ibunya, Santa Monica, khususnya dalam konteks liturgis untuk mengingatkan ibunya di altar kurban misa. Yuk, terjemahannya seperti ini. Maksudnya saat mendedikasikan confessiones itu, bisa paham ya? Mendedikasikan confessiones itu, Agustinus berkata, Tuhanku, ilhamilah hamba-hambamu, saudara-saudariku, yang dengan suara dan hati dan tulisan-tulisan yang aku layani, sehingga begitu banyak dari mereka yang akan membaca confessiones ini, dapat mengingat Monica di altarnya. Itu dia sedang mengharapkan doa-doa orang untuk mendoakan Monica ibunya. Agustinus percaya bahwa kita bisa berdoa kepada orang mati. Jadi kalau kau ambil Agustinus harus ambil juga doanya kepada orang mati. Ibunya didoakan di dalam misa, itu intensi untuk orang mati. Itu hanya dalam gereja Katolik, bukan di Protestan. So, teman-temanku, tradisi lisan yang teman-teman kita tanyakan mana, itu jawabannya ada kalender liturgi dan tata cara liturgi. Dan liturgi itu sendiri adalah the living tradition of the Catholic Church. Ini semua benar-benar tentang liturgi. Dan ingat, saya pernah menyatakan ungkapan yang kemudian ditanggapi oleh seorang pendeta dari MIM. Di luar gereja Katolik tidak ada penyembahan yang sejati. That's it. No debat.